Hai guys, welcome back to my video dengan saya Mercy Benamtuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi tentang identifikasi konten pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian konten pembelajaran. Nah, konten pembelajaran itu adalah materi pengetahuan, konsep, dan juga keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, konten pembelajaran ini juga harus bersifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik kelas rendah, yaitu yang pertama, mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengembangkan nilai, moral, dan juga kata hati. Yang ketiga adalah menggapai kebebasan pribadi. Dan yang keempat adalah menumbuh kembangkan sikap terhadap kelompok institusi sosial. Nah, keterampilan yang dikembangkan yaitu social help skills atau keterampilan peserta didik dalam membantu orang lain. Kita masuk pada konten pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di mana kompetensi inti ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi dasar pada kurikulum 2013 ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti dan dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Nah, dalam kompetensi dasar juga dikelompokkan menjadi 4, di mana pada kelompok yang pertama atau kompetensi dasar 1 itu dirumuskan dalam rangka menjabarkan kembali kompetensi inti pada kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual. Begitu pula dengan kompetensi dasar 2, kompetensi dasar 3, dan kompetensi dasar 4, di mana dirumuskan untuk menjabarkan kembali atau untuk mengembangkan kompetensi inti 1. Dan untuk kurikulum Merdeka, konten pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka ini kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi dasar diganti lagi menjadi capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 2, yaitu fase A dan fase B dengan menjabarkan capaian umum dan capaian parlemen. Nah, untuk fase A ini capaian umumnya yaitu kemampuan peserta didik dalam berbahasa, berkomunikasi, dan bernalar itu dilakukan dengan baik. Juga capaian parlemen dan juga fase B itu adalah untuk bisa melakukan kegiatan pada fase A secara lancar dan tepat. Dan tujuan pembelajarannya yaitu akhlak mulia, sikap mengutamakan dan menghargai Bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa, kemampuan literasi, kecakapan peserta didik, kepedulian terhadap budaya, dan juga kepedulian untuk berkontribusi terhadap negara dan dunia. Terima kasih dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya.